Halo sobat-sobat Warin. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang titik temu atau kalimatun sawah. Persamaan yang ada di dalam Bible dan kitab suci Al-Quran, khususnya tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Sehingga jika kita mengetahui hal ini akan menjadi titik temu atau kalimatun sawah yang bisa membina persahabatan antara para pengikut Bible maupun para pengikut Al-Quran. Dan memang harus bersahabat karena kita satu saudara. Ya, baik, saya akan langsung saja. Ada banyak hal yang menjadi titik temu yang membicarakan hal-hal yang selaras, baik yang ada di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran. Tentang banyak hal. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit saja. Salah satu contoh lagi ya. Titik temunya yaitu tentang Isa Al-Masih atau Yesus yang ada di Bible sama dengan Isa Al-Masih atau Isa alaihi salam yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Sobat-sobat Warin, sebagai pengantar perlu kiranya saya ingatkan lagi bahwa jika di dalam bahasa Ibrani Yesus namanya ditulis dengan kata Isou. Yesus ini bahasa Ibraninya Isou, Aramik ya. Kemudian ke bahasa Arab menjadi Isa. Memang ada perubahan lafal ya, sama seperti kata lo, tidak. Bahasa Ibrani, bahasa Arab menjadi la. O-nya menjadi a. Ya. Nah, jadi jelas secara bahasa hanya berbeda bunyinya saja. Tapi baik Yesus maupun Isa menunjuk kepada pribadi yang sama. Baik, langsung saja kita lihat sekarang ayat yang pertama di Kisah Para Rasul ya, di Bible dulu. Kita akan melihat dalam hal mengapa Yesus bisa membuat mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Jadi ini sangat terkenal ya, bahwa Yesus Kristus bisa melakukan mujizat yang luar biasa, yang spektakuler. Dan ini sangat terkenal di dunia. Yesus bisa menyembuhkan orang buta, Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh, Yesus bisa berjalan di atas air, mengubah air menjadi anggur, dan banyak sekali. Bahkan menghidupkan orang mati. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat jika ada sebagian orang yang mengaku-ngaku Kristen, mengaku-ngaku pendeta, teolog memberitahu kita bahwa Yesus bisa melakukan tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa adalah karena Yesus itu Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Tapi pada kesempatan ini kita akan melihat kesaksian yang disampaikan oleh Alkitab, oleh kitab suci ya, bahwa Yesus bisa melakukan tanda-tanda dan mujizat yang begitu hebat bukan karena dia Allah yang maha kuasa, sama sekali bukan. Tetapi karena, kita lihat ayat yang pertama. Sobat-sobat Warin buka sendiri ya Bible-nya kalau ada. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya. Kita mulai di ayatnya yang ke-22. Bisa dilihat ya Sobat Warin. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu. Jadi jelas ya. Menurut Kisah 2 ayat 22, Yesus Kristus bisa melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat karena Yesus sedang dijadikan perantara oleh Allah.
Jadi yang melakukan mujizat sebenarnya adalah Allah. Allahnya Yesus, itulah yang oleh Yesus disapa sebagai Bapakku, ya, sebagai Allahku. Nah, jadi jelas, sangat clear. Mujizat dan tanda yang dilakukan oleh Yesus dilakukan sebenarnya oleh kuasa dari Allah. Yesus sebagai perantara. Ini tertulis di Bible. Kemudian ayat yang kedua, kita akan lihat di Kisah Para Rasul juga. Pasal yang ke-10, ayat yang ke-38. Nah, mari kita lihat sama-sama ya. Kisah 10 ayat 38. Jadi ini sama sekali bukan kesaksian atau penafsiran dari Frans Donald, wartawan Injil, bukan. Tapi ini semua tertulis di Bible, Alkitab. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, kita lihat di ayat yang ke-38. Sobat Warin bisa lihat nih ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Perhatikan baik-baik. Yesus diurapi oleh Allah dengan apa? Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Nah, perhatikan baik-baik. Ada dua hal penting di sini ya. Di Kisah 10 ayat 38 kita diberitahu bahwa Yesus diberi kuat kuasa oleh Allah. Yaitu dengan diberi Roh Kudus. Dikuatkan dengan Roh Kudus. Dan juga Allah menyertai Yesus. Jadi jelas ini sangat erat seperti yang tertulis di Kisah 2 ayat 22 tadi, bahwa Yesus bisa melakukan tanda-tanda, mujizat-mujizat, ya, membangkitkan orang mati. Bahkan Yesus diberi kuasa untuk menghakimi, diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Semua karena Yesus diberi kuasa oleh Roh Kudus, atau kuasa, kuat kuasa dari Allah dan Roh Kudus. Dan dikatakan Allah menyertai Yesus. Jadi bukan Allah menjelma jadi Yesus, bukan, tapi Allah menyertai Yesus. Nah baik, langsung saja kita akan melihat kalimatun sawa atau titik temunya, persamaannya, pesan yang sama. Ya, jadi pesan yang sama persis yang ternyata juga tertulis tentang Isa alaihi salam di dalam Al-Quran. Yaitu kita lihat sekarang ayat yang pertama di surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 253. Sobat Warin silakan dilihat ya. Kitab suci Al-Qur'annya bagi yang punya. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 253. Saya akan bacakan ya. Ini apa dikasih judulnya tentang rasul-rasul dan kekuasaan Allah. 253. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dalam kurung langsung dengan dia, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami, perhatikan baik-baik ini, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mujizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Sekali lagi saya ulangi pada frase yang ini. Dan kami, maksudnya Allah ya, berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mujizat, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Tadi di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 kita diberitahu Yesus menjadi perantara
bagi Allah dalam melakukan tanda dan mujizat. Sekarang di Quran surat Al-Baqarah ayat 253 kita juga diberitahu bahwa Isa diberi kuasa, tanda, mujizat, dan juga Rohul Kudus. Tadi di Kisah 10 ayat 38 kita sudah diberitahu dalam Bible bahwa Yesus Kristus diberi kuat kuasa dan Roh Kudus oleh Allah. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 253 memberitahu kita Isa diberi kuasa apa? Rohul Kudus. Jadi pesannya sama persis. Redaksional, kata-kata, kalimatnya berbeda. Tapi makna pesannya yang disampaikan di Kisah 10 ayat 38 bahwa Yesus diberi kuasa Roh Kudus sama persis dengan yang tertulis di Quran surat Al-Baqarah 253. Isa diberi tanda dan mujizat dan juga Rohul Kudus. Langsung saja kita lihat ayat berikutnya. Masih di surat Al-Baqarah, kita mundur. Ayat yang ke-87 sekarang. Ya, ini Sobat Warin. Surat Al-Baqarah ayat 87. Kita baca sama-sama ya. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab dalam kurung Taurat kepada Musa. Dan kami telah menyusulinya dalam kurung berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran dalam kurung mujizat kepada Isa putra Maryam. Dan perhatikan baik-baik, kami memperkuatnya dengan Rohul Kudus. Ya, very clear ya. Pesannya sama di dalam Al-Baqarah 253 dan ayat 87 ini. Bahwa Isa Al-Masih diberi tanda-tanda dan mujizat dan juga diperkuat dengan Rohul Kudus. Sudah jelas ya, very clear. Yesus di dalam Bible yang tertulis di Kisah Rasul ternyata sama dengan Isa Al-Masih atau Isa alaihi salam yang tertulis di surat Al-Quran Al-Baqarah 253 dan 87. Baik sobat-sobat Warin, kiranya dengan fakta-fakta akurat ini, fakta yang tak terbantahkan ini, siapapun kita yang mengaku pengikut Alkitab atau Bible, ataupun yang mengaku sebagai pengikut Al-Quran, sejatinya layak untuk bersahabat dan bersaudara. Karena kita memang saudara. Dan karena sesungguhnya inti-inti pesan-pesan penting di dalam Bible sangat selaras dengan pesan-pesan di dalam Al-Quran. Baik, sekian untuk video kali ini. Salam jumpa di video-video yang lain. Salam sejahtera. Wartawan Injil untuk Indonesia.